Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Ya, pertama-tama kita akan langsung membahas pembahasan saham pada video kali ini. Untuk saham yang pertama akan kita coba lihat ya. Kita akan coba melihat saham Carun Pokpan Indonesia atau CPIN ya. Dari sektor basic in ya. Nah, pada hari ini ya CPIN turun ya sebesar 1,6 ya. Mengikuti juga penurunan indeks IHSG yang melemah 0,56 ditutup di level 5000 ya, 51 ya. Nah, CPIN ya, pada hari ini terlihat ya menguji dari supportnya ya, support jangka pendeknya ya, yang ada di kisaran 6000 ya. Seperti ini kita lihat CPIN sudah menguji, nah hari ini kali kedua ya, CPIN menguji support 6000 ya. Dan terlihat ya ada pembentukan pola konsolidasi jangka pendek, yaitu pembentukan descending triangle ya. Nah, kita akan tunggu besok akankah IHSG mampu rebound ya. Nah, bila IHSG besok mampu rebound, ada potensi CPIN juga akan bisa bertahan di supportnya di atas 6000 ya. Dan apabila bisa close bertahan di atas 6000, potensi dari CPIN yaitu untuk rebound ya. Nah, rebound kembali menuju ke resisten yang terdekat yaitu di 6350. Nah, tren yang lebih jangka menengah ya, kita lihat CPIN ini terlihat sangat bullish ya. Dan pola terakhir yang dia break yaitu adalah pola symmetrical triangle ya di sini. Dan ini berhasil di break ya pada bulan kemarin ya. Ya, di sini. Coba kita lihat volumenya juga sangat bagus ya. Nah, namun bila kita melihat MACD-nya dapat kita lihat ya. Kita lihat MACD-nya. Terlihat mulai ada tekanan jual ya di sini ya. Mulai tekanan jualnya mulai makin lama makin membesar ya ketika dia turun ya dari resisten 350 sampai 6000 ini. Dapat kita lihat tekanan jual mulai cukup kuat ya. Nah, kita akan tunggu besok ya, apabila besok masih berlanjut ya. Potensi pergerakan ke depan CPIN yaitu cenderung untuk turun ya, menuju ke support berikutnya yang ada di 5500. Oke, saham berikutnya akan kita bahas yaitu Java Confit Indonesia atau Java ya. Nah, Java jika terlihat polanya sama ya dengan CPIN tadi ya. Dalam jangka pendek juga membentuk suatu pola konsolidasi descending triangle ya. Ini supportnya ada di 1140. Ini dapat kita lihat pembentukannya ya, wave-nya ya. Terlihat descending dan pada hari ini terlihat jebol ya hari ini ya. Close-nya di bawah 1140. Lebih tepatnya close-nya di 1115 ya. Ini untuk besok ya cenderung akan apabila tidak bisa kembali naik ya atau close di atas 1140, ini potensi Java
dalam waktu dekat ya, ini terus melemah sampai ke area support berikutnya yang ada di 1075. Dan dapat kita lihat hari ini volume mulai naik kembali dan juga dari MACD-nya pun dapat kita lihat ya, sudah mulai tekanannya jual mulai membesar kembali ya. Nah, kita akan tunggu besok akankah bakal terjadi false break di mana Java besok dapat ditutup naik kembali dan close di atas 1140. Oke, saham berikutnya kita akan coba lihat sektor infrastruktur, yaitu kita akan melihat saham Excel Axiata atau Excel ya. Nah, terlihat Excel ini pada bulan Juni ya, ini dia membentuk suatu pola ascending ya, dengan resisten di 2810. Nah, dan awal Juli dia berhasil break ya, menembus 2810 dan mencapai high di 3070 ya. Nah, namun setelah itu terlihat selama bulan Juli ini ya, 2 minggu pertama ini terlihat Excel berkonsolidasi ya, dan bergerak sideways. Nah, dan pada hari ini ya, Excel mampu rebound ya setelah hari Jumat kemarin menguji support 2810 tersebut ya. Dan hari ini membentuk candle reversal di tengah tekanan bursa ya, atau tekanan IHSG yang begitu kencang malah memunculkan candle reversal ya. Kita akan tunggu akankah kenaikan ini, rebound ini akan berlanjut ya. Dan apabila besok kondisi bisa lebih kondusif ya, ada potensi untuk Excel untuk melanjutkan reboundnya ya, untuk naik melanjutkan menuju ke resistennya yang ada di 3070. Nah, untuk volumenya sendiri dalam proses konsolidasi ini terlihat masih turun ya, masih sepi ya. Dan dapat kita lihat dari indikator MACD-nya 2-3 hari terakhir sudah tekanan jualnya sudah mulai membesar ya. Nah, kita akan tunggu perkembangannya untuk saham Excel ya, akankah Excel bisa berhasil melanjutkan reboundnya untuk besok ya. Oke, saham berikutnya yang akan kita coba bahas yaitu dari sektor finance, yaitu Bank Pan Indonesia atau PNBN ya. Ini PNBN terlihat awal Juli pun sempat menguat cukup bagus ya. Ini untuk memiliki resisten di 860. Nah, dapat kita lihat juga ini polanya ya, konsolidasinya dapat kita lihat juga membentuk pola uptrend ya, yaitu ascending triangle dengan resisten yang ada di 860. Namun pada awal Juli kenaikannya ini tertahan ya, close-nya tertahan ya di 860 karena besoknya dia langsung false break ya, turun dan close di bawah 860 dan kemudian tampak bergerak turun terus ya. Ini PNBN ya. Dan hari ini dia close tepat ya di 800 dengan low 795. Nah, dapat kita lihat ini candle close-nya dia mengikuti pergerakan IHSG ya, di mana candle-nya sudah berada di bawah uptrend channel-nya ya. Ini uptrend channel garis besarnya ya. Jangka menengahnya ya, dia sudah berada ya di luar. Nah, kita akan tunggu untuk besok akankah juga berhasil mampu rebound dan balik ke atas dari uptrend channel ini, ataukah malah melanjutkan penurunan menuju ke support berikutnya yang ada di 780. Nah, untuk volumenya pun cukup turun ya setelah dia kenaikan volumenya besar. Dan terlihat seminggu terakhir volume turun ya. Namun juga di tempat kita lihat di MACD-nya tekanan jual di saham PNB ini juga ikut membesar ya, mengikuti pergerakan IHSG ya. Oke, sebelum kita lanjut ke saham berikutnya, ini saya akan coba menawarkan suatu program
membership dari Rob Chameleon Trader, di mana nanti rekan-rekan salah satunya akan mendapatkan rekomendasi saham ya, lengkap dengan chart pembahasan analisa teknikalnya dan juga trading plan yang jelas ya. Dengan contoh sebagai berikut ya, ini merupakan rekomendasi yang diberikan ya. Dan juga lengkap ya dengan chart analisa teknikalnya dengan resisten supportnya ya, dan pembentukan pola yang terjadi dan juga entry point ya. Dan juga nanti rekan-rekan juga dapat merequest chart analisa teknikal saham yang lain ya, di mana chart analisa teknikal tersebut sama dengan seperti yang ada di YouTube ini ya. Dan juga rekan-rekan juga bisa bebas bertanya, berkonsultasi masalah apapun tentang saham ya, baik money management ataupun masalah pergerakan harga dan update dari support resisten terbaru ya. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh hal-hal yang bisa dipertanyakan di dalam grup. Nah, bila rekan-rekan tertarik dengan layanan di atas, bisa telepon atau WhatsApp ke 0838 960 21213. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan saham berikutnya ya. Nah, kita akan berpindah ke sektor properti ya. Kita akan pindah sektor properti, khususnya sektor yang memiliki lini bisnis yaitu kawasan industri ya. Nah, sedangkan untuk properti di sektor perumahan retail ya, perumahan ya, itu terlihat performanya kurang bagus ya. Namun di sisi kawasan bisnis terlihat cukup bagus ya, dengan adanya wacana ya, adanya relokasi sebanyak 119 perusahaan dari Cina ya. Nah, kita menurut kabar terbaru, berita terbaru pada hari ini sudah ada kira-kira 7 perusahaan yang akan masuk ya. Dan ini akan memberikan sentimen positif untuk kawasan-kawasan industri ya. Salah satunya yang akan kita bahas sekarang yaitu Bekasi Fajar Industrial Estate atau BES ya. Nah, di tengah pelemahan IHSG ya, namun tampak BES bergerakannya cukup bagus ya, mampu bergerak naik ya, walaupun pada akhirnya pun tetap tertekan jual, namun ini merupakan awal yang bagus untuk BES ya. Nah, untuk pergerakan sendiri ya, nanti BES berhasil ya, 3 hari lalu ya, ini sudah berhasil menembus ya, dari downtrend channelnya ya. Nah, ini polanya terbentuk yaitu adalah descending triangle juga ya. Nah, dengan area support ya, kisarannya 109 sampai 115 ya, area supportnya. Dan pada hari ini, BES berhasil rebound dari moving average 20-nya ya. Dan besok apabila kondisi bursa kembali kondusif ya, juga bursa global cukup kondusif, ini ada potensi BES ya untuk menguji kembali area resistennya ya, yang ada di 134 sampai 138 ya. Kita lihat juga ya, volume yang terjadi di BES ini cukup besar ya, maka dari itu dia bisa break dan keluar dari tekanan downtrend ini ya. Nah, dan juga bila kita lihat dari MACD-nya, trennya cukup bagus ya, di mana aksi akumulasi beli yang cukup kuat terus terjadi di saham BES ya. Ini kita lihat trennya cukup bagus ya, dari MACD-nya pun cukup oke ya. Oke, saham berikutnya kita akan melihat ya, itu saham sektor properti yang memiliki lini bisnis yaitu kawasan industri, yaitu Pura Delta Lestari atau Demas ya. Ini terlihat pergerakannya hari ini tampak melanjutkan dari penguatan yang sudah terjadi dari minggu lalu ya, di mana dari Jumat kemarin ya,
seperti pembahasan video kemarin ya. Bila hari ini close-nya bisa bertahan di atas resisten 197, potensinya yaitu untuk naik ya dan menembus resisten berikutnya yang ada di 212. Dan hari ini menguji ya, Demas berhasil menguji dari resisten tersebut ya. High-nya mencapai 218, namun sayang ya, bursa IHSG tertekan jual sangat hebat ya, sehingga close-nya tidak bisa lebih tinggi ya, break. Namun pas tepat di 212. Nah, untuk besok pergerakannya ya, untuk besok ke depan ya, apabila besok Demas ini berhasil melanjutkan kenaikannya dan juga berhasil close di atas resisten 212. Potensi ke depan dari Demas yaitu untuk melanjutkan kenaikannya ya, untuk mencapai resisten berikutnya yang ada di 250. Nah, dapat kita lihat juga kenaikan dari Demas ini cukup bagus ya, seperti di base ya. Kenaikannya sangat didukung oleh volume ya. Nah, volumenya ini sangat bagus ya, di mana volumenya besar sekali. Dan dapat kita lihat dari indikator MACD-nya, akumulasinya terjadi di Demas ini sangat kuat ya. Sehingga sangat berpotensi untuk mengalami fase uptrend yang sangat strong ya. Seperti halnya terjadi di sektor CPO ya. Nah, apabila rekan-rekan tergabung di dalam grup membership ya, nanti udah mendapatkan alat untuk pembelian dari Demas ini pada tanggal 14 ya. Atau di hari Selasa ya. Nah, ketika Demas break ya di 184 ya. Dan sampai ini kita masih tetap untuk menyarankan untuk hold ya untuk Demas ya. Oke, berikutnya kita akan melihat sektor yang cukup pergerakannya sangat oke ya pada hari ini, yaitu sektor CPO ya. Nah, ini kita akan membahas LSIP ya. Nah, LSIP masih melanjutkan kenaikannya ya, seiring dengan kenaikan harga CPO kemarin ya. Mencapai hampir 4% ya, 3,7. Dan hari ini pun masih terus melanjutkan ya kenaikannya harga CPO sekitar 1,6 ya. Dan pada hari ini LSIP berhasil naik 4,8% ya, dan mencapai high di 1020 ya. Dan pada hari ini juga LSIP juga berhasil menutup gap-nya yang ada di 990. Nah, apabila besok tren harga CPO terus berlanjut naik ya, potensi dari kenaikan LSIP yaitu untuk mencapai resisten berikutnya yang ada di 1075 ya. Dan kita lihat volume di LSIP pun juga cukup bagus ya. Nah, maka dari itu LSIP berhasil break ya dari konsolidasinya ya, yang membentuk pola ascending ya. Pola ascending berhasil di break ya 900-nya dengan volume yang cukup besar ya. Nah, ini dan juga dari MACD-nya pun juga terlihat ini terjadi akumulasi beli yang sangat kuat ya. Nah, bila rekan-rekan tergabung juga ke dalam grup membership ini ya, untuk saham LSIP, kita sudah merekomendasikannya sejak tanggal 8 ya, dan kita membelinya di kisaran 850 sampai 870 ya, dengan average kisaran di 860, dan sekarang sudah running dengan close terakhir ya, LSIP yang ada di 990 ya, jadi cukup oke ya. Nah, hampir 15% ya. Nah, dan ke depan LSIP masih berpotensi untuk terus melanjutkan kenaikannya ya, menuju ke resistennya di 1075. Oke, berikutnya kita akan beralih melihat bagaimana performa indeks IHSG ya pada hari ini ya. IHSG pada hari ini tampak melemah ya setelah pembahasan kemarin ya. Nah, kemarin di mana sudah 7 hari IHSG tampak tidak sanggup ya untuk menembus 5.100 ya. Dan hari ini pun tersentuh high 5.100 dan langsung meluncur nyungsep ke bawah ya. Dimana berarti untuk 8 hari berturut-turut ya IHSG gagal ya ditutup di atas 5.100 ya. Dan ini memang sudah saya infokan ini kurang bagus ya untuk pergerakan IHSG ke depan, dan hari ini terbukti IHSG langsung tampak terus melemah ya.
dan sudah ditutup di bawah 5069 ya, merupakan titik ya, level di mana apabila IHSG ditutup di bawah 5069 ya, potensinya besar IHSG akan melanjutkan penurunan untuk testing area support di 5022 ya. Jadi dengan area bawahnya yaitu terutama level psikologis 5000 ya, jadi 5000 sampai 5022 ini besok akan diuji ya. Apakah sudah itu sebagai support ya. Nah, apabila area support ini cukup kuat ya, ini akan dijadikan IHSG ke depan untuk rebound naik ya. Nah, namun sebaliknya apabila malah tembus dan close di bawah 5022 atau malah di bawah 5000, hal ini akan kurang bagus ya untuk pergerakan IHSG ke depan ya. Nah, seperti kita ketahui juga ya, ini merupakan 2 hari ini ya, ini dua hari. Nah, ini 2 hari IHSG ini sudah berada di luar garis uptrend ini ya. Nah, garis uptrend yang jangka menengah ini yang sudah dimulai dari sejak Maret, hari ini akhirnya IHSG candle-nya ditutup hari kedua dia berada di luar ya. Nah, ini sudah 2 hari di sini. Candle ini kurang bagus ya. Nah, ini untuk rekan-rekan harus mulai waspada ya. Karena terlihat goncangan di masuk bulan ketiga di bulan Juli ini hampir akan berlaku sama seperti yang terjadi di bulan kemarin ya. Di bulan Juni juga sudah kenaikan IHSG hanya mencapai tanggal 1 sampai 9. Setelah itu tanggal 10 ke atas terlihat pergerakannya agak beraturan ya. Dan lebih dikenal dengan market kangguru ya, di mana naik turun terus ya. Dan pada bulan Juli ini juga terulang ya. Naik sampai tanggal 10, dan setelah mulai tanggal 13 dan seterusnya sampai sekarang ini terlihat market bergerak kurang bagus ya. Jadi ketika naik kurang power ya, namun ketika turun tekanannya cukup besar ya. Dan juga asing juga ya. Setelah kenaikan terakhir sampai 9 Juni itu, terlihat asing terus-menerus kembali melancarkan aksi jual terus ya. Nah, hal ini kurang bagus ya karena memang saham-saham yang menguasai market cap big cap ya itu dikuasai oleh asing, dan hal itu tentu berdampak ke IHSG ya, di mana IHSG akhirnya tidak berdaya untuk naik ya. Dan beda sekali dapat kita lihat ya, kenaikan ketika investor asing melakukan beli ya, dorongan beli seperti ini. Ini kenaikannya akan cukup signifikan dibandingkan dengan bulan Juli ini ya, di mana investor asing tidak melakukan beli ya, tidak membeli ya. Nah, terlihat kenaikannya bila asing beli naiknya tinggi, curam ke atas ya. Ini cukup landai kenaikannya ya, beda sekali. Nah, ini harus diwaspadai untuk rekan-rekan ya. Nah, untuk pembahasan saham dan indeks ya pada hari ini cukup sekian ya. Nah, semoga dapat bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.